Okay. Okay lah, we start first lah. Okay, mari kita berdoa dulu, saya pimpin kita. Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkesempatan pada pagi ini untuk sekali lagi memulakan kelas kami. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah pada pagi ini. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau juga yang akan menyertai kami dalam acara ataupun sesi kelas ini. Kami percaya semuanya kami dinaungi dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Roh Kudus. Tuhan, ampuni segala dosa dan juga pelanggaran kami, kelemahan kami Tuhan, kekurangan kami. Dan kami berdoa biarlah seperti firman-Mu yang berkata, kuasa-Mu lah yang menjadi sempurna dalam setiap kekurangan kelemahan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh mau belajar daripada Roh Kudus pada pagi ini. Ya Roh Kudus, biar Engkau mencelikkan mata rohani, pendengaran rohani kami, hati rohani kami, dan juga mencelikkan karunia-karunia Roh-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, agar kami dapat menafsir dan memahami kebenaran Alkitab-Mu dengan jelas dan nyata daripada pimpinan-Mu sendiri, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan terus kepada kita punya nih slide. Saya sudah sediakan slide lah bagi kita semua. Share sound. Oke. Boleh dengarkan saya kan? Boleh, oke. Saya share, saya tidak klik dia punya share sound from the computer, jadi saya agak ragu-ragu. Biasa kalau klik itu untuk YouTube lah, kalau share screen. Oke, ada. Oke, boleh tengok ya. Oke. This time kita akan masuk di dalam satu topik yang baru mengenai akhir zaman lah. Akhir zaman seperti yang dalam grup tempoh lalu kan, Brother Casey bilang eskatologi. Ya, eskatologi kalau kita belajar memang agak dalam itulah, dan ada pegangan-pegangan yang tertentu lah. Akan tetapi saya cuma memberikan satu pelajaran yang memudahkan kita agar kita mengerti, dan setelah itu kita dipimpin oleh Roh Kudus lah untuk mendalami dia, mengikut Roh Kudus ini. Sebab setiap kita memiliki pemahaman, cara pemahaman yang unik, itu berbeza, tidak sama. Jadi saya memberikan bahagian itu kepada Roh Tuhan untuk memimpin kita. Tapi apa yang saya mau sharekan kepada kita dalam sesi kelas ini selama 6 minggu lah, sesi kelas ini yaitu hanya dasar dia saja, dan saya yakin setiap kita itu sudah memahami, makan ada yang lebih advance. Tidak mengapa, tapi biar ini membantu kita untuk kita kembali kepada dasar dia lah, bagaimana untuk memahami akhir zaman ini. Dan ya yang ya seperti mana yang saya tulis di sinilah, diambil dari pelbagai ajaran rasul-rasul. Kalau mengapa saya katakan ini, biasanya kalau akhir zaman orang akan berpikir terus langsung ke kitab Wahyu kan, mengenai akhir zaman begitu. Nah, tapi dan kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes kan, Rasul Yohanes yang menuliskan kitab ini. Akan tetapi saya mau juga mengambil daripada ajaran ataupun penulisan rasul-rasul yang lain lah, yang juga berbicara soal yang sama. Tidak hanya satu rasul, tetapi Yesus dan rasul-rasul yang lain juga ada menceritakan akhir zaman ini lah. Jadi topik pertama pada hari ini ialah harapan orang Kristen. Nah, jadi harapan orang Kristen di hari-hari ini memang kita memerlukan harapan, dan harapan itu timbul ketika kita mengetahui adanya bencana malapetaka dan juga kabar-kabar yang tidak baik, bahkan yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nah, ketiga hal ini yang memberikan kita, menimbulkan kepada kita satu pertanyaan, di manakah harapan? Maka topik ini menjurus kita kepada
apakah yang menjadi harapan orang Kristen di saat akhir zaman yang kian datang ini ataupun yang sedang hampir tiba, orang bilang kan. Nah, dan segelintir orang berkata akhir zaman kita sedang hidup di zaman yang dipanggil sebagai akhir zaman. Nah, banyak, tetapi kita melihat konteks demi konteks, satu persatu, dan melalui poin ataupun topik pertama ini, harapan orang Kristen, kita melihat daripada pelbagai sudut dalam hidup ini. Oke, yang pertama itu dari kita punya semula jadi, alam semula jadi yang ada di sekitar kita. Oke, ini diambil dari ajaran Lukas dan juga ajaran Paulus yang dituliskan ke jemaat di Roma. Yang poin itu, yang kita bullet poin itu, yang pertama, sangat penting bahwa sewaktu kita membaca tentang kebuluran, gempa bumi, dan wabak-wabak yang dinyatakan dalam Alkitab, sebelum kedatangan Kristus, kita tidak patut tergesa-gesa menyamakannya dengan era sekarang ini. Nah, jadi ini yang terjadi sekarang lah. Maksud saya kita sedang dalam satu konteks semula jadi, natural, semula jadi. Kita melihat keadaan sekitar kita. Kalau berbicara soal akhir zaman, harapan orang Kristen, maka yang pertama itu kita lihat dulu dari semula jadi, apa yang ada di sekitar kita. Mengapa saya harus ada harapan ataupun pengharapan sebagai orang Kristen dalam Yesus? Maka yang terjadi hari ini ialah apa yang ada di sekitar kita mengenai kebuluran. Nah, mengenai gempa bumi, wabak-wabak yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, ini sudah dinyatakan sebelum kedatangan Yesus harus terjadi. Maka itulah harapan kita. Harus ada harapan sebagai orang Kristen lah. Nah, dan kita tidak patut tergesa-gesa menyamakannya dengan era sekarang ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan akhir zaman yang dituliskan dalam Alkitab merujuk kepada zaman antara kedatangan pertama Kristus dan kedatangan keduanya. Nah, jadi sudah jelas di sini kalau kita sudah mendengar pelbagai ulasan orang mengenai akhir zaman, ada penemahan di sini yang memberikan kita keyakinan, peneguhan bahwa akhir zaman itu boleh diklasifikasikan di antara kedatangan pertama Kristus dan juga kedatangan keduanya. Maka benar apa yang dikatakan, yang pernah didengar, yang pernah diulaskan, yang pernah kita terima, bahwa kita berada di dalam keadaan akhir zaman atau yang melalui konteks dunia semula jadi ataupun keadaan-keadaan yang di sekitar kita. Oke. Dan poin yang ketiga, ya, oleh itu sebelum kedatangan Kristus kita tidak perlu terkejut melihat bencana alam, bahkan bencana kosmik. Oke, maka benarlah juga yang dikatakan dalam Alkitab itu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Kita sudah tahu semuanya kan? Kita sudah tahu semuanya, dan pertanyaannya, apakah kita harus merasa cemas? Apakah kita harus merasa takut begitu? Sedangkan tuh Yesus sendiri sudah bernubuat yang hal-hal ini akan terjadi dalam hari-hari mendatang di kehidupan kita. Jadi bagi saya, bila saya pikir, oh benar juga lah kalau gereja hari ini banyak berkhotbah banyak menyentuh isi firman mengenai pengharapan, mengenai damai, mengenai sukacita, mengenai keteguhan keyakinan dalam iman kita sehari-hari, kan? Karena ini yang menjadi menjadi fokus bagi harapan sebagai orang Kristen di hari inilah. Ya, kadang-kadang pun kalau duduk di rumah pun boleh terdepresi, ya. Saya pun ada begitulah begitu. Kadang-kadang boleh tekanan, tak tahu entah mana tak ada angin, goyang pokok tak berbunyi. Tiba-tiba boleh ada depresi. Terus cepat-cepat saya berdoa lah, Tuhan, saya minta damai. Oke, itu pun boleh terjadi, ya. Jadi puji Tuhan lah. Oke, jadi kita boleh belajar daripada firman, firman Tuhan tadi itu. Kita membuka balik kepada firman tadi, kita buka di Lukas 21. Kita lihat apa ulasan Lukas mengenai akhir zaman.
Saya tidak sharekan ayat Alkitab, saya karena saya memakai Alkitab saya di sini. Saya harap juga kita pun ada Alkitab kita. Lukas 21 21 ayat 11. Ya. Ya, saya baca buat kita. Ini tidak secara keseluruhan ya, dia saya terus ke situ saja ya. Saya tidak baca daripada ayat ke-7 lah. Kalau kita lihat di ayat ke-7, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus dan Yesus menjawab mereka. Jadi ini perkataan Yesus. Yesus berkata, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, jadi itu yang pertama yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-21 ayat 11. Ini kata-kata Yesus sendiri. Oke, kata-kata Yesus sendiri. Seperti mana kalau kita melihat kembali dikatakan penyakit sampar dan kelaparan. Sebab pada masa itu penyakit sampar adalah penyakit yang sangat famous di kalangan ataupun di era itulah. Jadi apa yang famous pada hari ini ialah coronavirus untuk kita. Jadi apa yang famous pada zaman Yesus ialah penyakit sampar, oke, yang boleh mematikan kehidupan, oke. Dan yang kedua itu di Roma pasal yang ke-8, kita boleh buka. Dan slide ini saya akan sharekan di dalam kita punya grup nantilah supaya kita boleh rujuk kembali kepada ayat-ayat yang sudah ada. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat 22. Dikatakan di situ, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi kalau kita mau tahu arti daripada perkataan ini, Paulus menulis kepada jemaat di Roma, itu yang pertama. Yang kedua ialah dia membicarakan di dalam soal perumpamaan. Dia menggambarkan keadaan sekitar ataupun dunia semula jadi kita ini, dunia kita ini seperti sakit bersalin, mengerang sakit bersalin. Ya, kalau dalam terjemahan yang lain dibilang mengerang sakit bersalin. Maknanya apa yang ada pada dunia kita pada hari ini, bila-bila masa saja akan adanya kelahiran. Maksud kelahiran itu perumpamaan itu dalam penafsiran Alkitab yang lain oleh sekolah-sekolah ahli-ahli tokoh Kristen Alkitab mengatakan bahwa disitulah kedatangannya Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Memurnikan, melahirkan gerejanya baru, mengangkat gerejanya, memurnikan mereka. Jadi sekarang ini, dunia yang kita ada itu, dunia yang penuh dengan kesakitan, seperti yang sakit bersalin, mau merasakan sakit bersalin. Saya tidak pernah rasa lah. Tapi yang ibu-ibu pahamlah apa yang saya cakap ni ya. Saya cuma cakap atas pimpinan Roh Kudus lah macam mana sakit bersalin itu. Okey. Ya mungkin bapak-bapak pun sudah merasa sebab ada perkongsian daripada isteri ya. Saya belum Okey. Ya, begitulah dia kesakitan yang sedang dilanda oleh dunia pada hari ini, kita pada hari ini. Okey, puji Tuhan sudah ada dinyatakan di dalam perikop Roma pasal ke-8 ini. Ya. Okey, itu yang pertama daripada konteks dunia semula jadi, dan yang kedua daripada konteks dalam dunia sosial. Lihat sekitar kita, terutama kepada sosial, komuniti sosial kita lah yang saya boleh katakan ada di 2 Timotius 3:1-5, Yudas 18, Yudas hanya satu pasal sahaja. Okey, maka di situ tulis Yudas 18. Okey, dan 2 Petrus 3:3-4. Okey, bullet
poin ini, tekanan dan gangguan sosial adalah ciri-ciri masa sebelum kedatangan kedua Kristus. Kita diberitahu bahwa manusia akan menjadi bongkak dan angkuh, materialistik dan tidak bermoral. Nah, jadi yang pertama ini dalam dunia sosial kita pada hari ini tidak perlu lihat keluar negara. Coba lihat di dalam negara kita ataupun di dalam negeri Selangor kita ini. Adakah tekanan, adakah gangguan sosial yang dialami dalam dunia sosial kita, komunitas sosial kita? Nah, dan ini kita boleh lihatlah ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada, dan juga dikatakan yang kedua oleh Alkitab, di bullet point yang kedua ini, Alkitab mengatakan bahwa ini akan menjadi saat-saat yang mengerikan apabila dosa manusia tidak terkendalilah. Nah, jadi kita boleh melihat sekitar kita. Dan Alkitab mengatakan ini mengerikan. Nah, tapi padahal pada kita, kalau kita tidak menyadarinya, kita mungkin anggap hal-hal ini biasa saja. Nah, tetapi Alkitab menyatakan ini mengerikan. Nah, saat apabila dosa manusia itu tidak terkendali. Jadi hari ini kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita. Dan apabila kita melangkah keluar daripada zon nyaman kita, maka kita dapat mengerti bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Apa yang terjadi dalam sosial kita pada hari ini amat mengerikan kita sebenarnya. Oke, boleh terjadi terjadi kepada diri kita, terjadi kepada keluarga-keluarga kita, rakan-rakan kita yang lain. Nah, jadi saat inilah sebenarnya kita itu dipakai Tuhan. Seperti juga firman yang sudah kita dengar pada pagi tadi, inilah saat tuaian yang kita tidak pernah menabur, tapi kita menuai hasilnya. Nah, mau dipakai Tuhan. Nah, saat ini, tapi minta Tuhan mencelikkan mata rohani kita, mencelikkan keadaan rohani supaya dapat melihat sebenarnya hari ini, saat ini, sosial kita amat mengerikan sekali. Dan yang ketiga, ada juga orang yang mempersembahkan agama dan perbincangan tentang kedatangan Yesus. Nah, ini pun sudah ada kalau kita lihat di YouTube kan, banyak yang mempersembahkan. Maksud saya itu bukan hanya mempersembahkan agama agama Kristen saja, agama kita, tetapi agama yang lain. Agama Kristen mempersembahkan agama Islam, dan agama Islam mempersembahkan agama Buddhis, dan mempersembahkanlah agama mempersembahkan agama. Dan ada banyak tentang perbincangan kedatangan Yesus. Ada bilang, Yesus sudah mau sampai, ini terjadi yang itu. Kita boleh mendengar banyak contoh-contoh yang Anda sudah dengar mengenai kedatangan Yesus ini kan. Ada yang bilang, saya ya Yesus. Kalau ada satu gereja di Korea, tapi sudah ajarannya di Indonesia. Dia katakan dialah anak kepada Yesus begitu. Gereja Tuhan Yesus kan namanya, saya pun tak ingat ada. Nah, jadi ada hal-hal ini sudah ada ya, dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Timotius di Timotius 2 Timotius 3:1-5, 2 Timotius 3:1-5. Kita akan baca. Oke, jadi di 2 Timotius 3:1-5 ini dalam konteks dunia sosial, dia berbicara konteks dunia sosial kita. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Benar, hari ini terjadi. Yang pertama itu dalam sosial kita, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menggengkang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu
daripada menuruti Allah. Dan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkari kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, jadi di ayat ini sudah kelihatanlah ada di sosial kita kan. Nah, jadi saya I think most of you agree with this scripture was saying apa yang terjadi di dalam sosial kita pada hari ini sudah kelihatan. Maka jelas itu ialah apa? Kita berada dalam akhir zaman. Jelas. Maka itu kita kan sedang belajar topik akhir zaman. Maka jika ada yang seperti, maka kita sudah tahu, saya sudah pasti kita memang hidup di akhir zaman. Maka apa yang dikatakan Yudas 18, dia katakan maka haruslah kita tiap hari hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Begitu. Oke. Ya, saya tidak akan membaca yang kedua itu. Nanti saya akan sediakan slide ini dalam grup, kita boleh pulang dan baca ya. Oke, yang ketiga itu yang kita boleh detect lah. Oke, apakah hari ini betul-betul akhir zaman ataupun belum? Begitu kan? Oke. Kita lihat di dunia antarabangsa. Oke, dalam dunia global kita hari ini. Tadi kita sudah melihat semula jadilah apa yang ada di sekitar. Sekarang kita masuk dalam konteks tadi itu sosial kan. Dan juga yang ketiga ini kita mau melihat antarabangsa, okay? International. Apa yang terjadi? Nah, Yesus memberitahu pengikutnya bahwa ada peperangan, ada revolusi, ada gangguan politik akan berlaku. Jadi tidak heranlah pada hari inilah kalau ada pergolakan politik di dalam Malaysia, khusus kalau konteks Malaysia kita lah. Nah, dan juga ada gencatan senjata di luar sana antara Israel dengan Palestina dan negara-negara yang lain kan, negara-negara yang lain. Banyaklah kalau Anda buka ada World News itu kan banyak story about peperangan, about revolusi dan juga konflik politik yang terjadi. Dan yang kedua itu yang kita boleh detect dari sudut pandangan dunia antarabangsa, ia berkata ia tidak menandakan akhir zaman telah datang, belum lagi dibilang. Ia menandakan kehadiran dan kemarahan kerajaan Allah. So this is the interesting part. Memang kalau kita melihat daripada dunia semula jadi, daripada dunia sosial, sudah mengatakan bahwa kita ini dalam keberadaan akhir zaman. Nah, dan dalam dunia antarabangsa ini, ia memberikan satu pengharapan sebenarnya. Pengharapan bahwa ketika akhir zaman itu ada, maka kita sedang hidup di akhir zaman itu, pasti adanya kehadiran dan juga kemarahan kerajaan Allah. Ini sesuai dengan konteks penginjilan sebenarnya. Dikatakan sesuai dengan konteks, sebab ketika akhir zaman sudah tiba, sebenarnya ada satu nyanyian mengingatkan saya, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang menanam umatnya. Jadi berarti bahwa tanda-tanda sudah ada. Tanda-tanda itu sudah ada, kedatangan akhir zaman itu sudah ada, maka yang harus ada dari sudut pandangan positif ialah kerajaan Allah, kemarahan kerajaan Allah di dalam soal penginjilan dan juga soal misi. Nah, kan kalau Roma 14 mengatakan kerajaan Allah itu pembenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka Tuhan memakai orang-orang yang taat, yang siap dipanggil di zaman ini untuk mengadakan kemarahan kerajaan Allah itu sendiri. Oke, dan bullet point yang ketiga, semua pergolakan ini adalah tanda-tanda kelahiran satu pemerintahan baru. Nah, benarlah apa yang dikatakan. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus sebentar tadi di Roma pasal yang ke-8 ayat 22 kan sedang seperti rasa sakit bersalin kan. Jadi seperti rasa sakit bersalin. Jadi semua pergolakan ini adalah tanda-tanda adanya satu kelahiran baru. Nah, jadi poin yang kedua ini tidak berkata, tidak menidakkan akhir zaman.
tetapi lebih berbicara, lebih bersuara mengenai akan adanya pengharapan, akan adanya kehadiran kemarahan kerajaan Allah, yaitu satu pemerintahan yang baru. Oke, ayo kita buka di Markus pasal yang ke-13 dan saya cuba memberikan penjelasan daripada pandangan Alkitab lah. Jadi sebab itu saya memberikan ayat-ayat dukungan, supaya saya tidak berbicara atas pengertian saya sendiri, tetapi biar itu sesuai ataupun seiring dengan ajaran Alkitab lah. Jadi di Markus 13 ayat 7. Ayat 7. Saya minta Brother Jos boleh tolong baca untuk kita kah? Markus 13:7 sampai 8. Oke, sudah aman? Ya, boleh. Boleh dengar? Ya, boleh dengar ya, merdu. Markus 13, apa tadi? 7:8. 7:8 tadi Ya. ya. 7:8. Oke. Markus 3 14. Ya, 13. 13. Ya, 13. Suara dat ya. Sorry. Kadang-kadang sorry. lain saya ini tidak bagus, sorry ya. Ya. Ayat 7 hingga 8. Ya. Oke, dia berkata, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, amin. Nah, jadi ya terima kasih. Benarlah apa yang dikatakan oleh Markus di sini, ya. Apa yang ada yang kita sedang alami hari ini di era ini belum berakhirnya akhir zaman. Masih lagi akan berlangsung akhir zaman ini ya. Masih berlangsung akhir zaman ini, maka hidup dalam ketabahan dan hidup dalam keteguhan, kesucian dan kekudusaan itu amatlah pentinglah dalam hidup sehari-hari kita, mengingatkan diri kita dan juga mengingatkan keluarga kita lah. Oke. Nah, dikatakan di situ sangat jelas kabar-kabar perang. Janganlah kamu gelisah, itu yang saya suka. Itu yang word my favorite word lah di situ. Janganlah kamu gelisah, kata tulisan Markus di situ ya. Janganlah kamu, ini kata Yesus ini kata Yesus ditulis oleh Markus. Janganlah kamu gelisah, dikatakan dia. Semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, dikatakan di situ kan. Nah, ya terusnya kita lihat juga tulisan Lukas 21 9-10. Saya minta penghormatan Bapak Casey untuk membaca buat kita, boleh ya? Ya, boleh. Terima kasih. When you hear of wars, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi ia tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ayat ke-10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Amin. Ya, benar. Jadi benarlah dikatakan firman Tuhan itu, kalau kita kembali kepada konteks dunia antara bangsa lah, kita mendengar ada peperangan terjadi di negara itu, peperangan penyakit, wabah, gempa bumi, kegangguan politik, itu semua perkara biasa lah yang harus kita dilalui oleh semua kita di hari ini. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dikatakan di situ, gempa bumi dahsyat di berbagai tempat. Oke. Inilah keadaan dunia antara bangsa kita pada hari ini.
Tapi mengingat kembali kepada yang dikatakan kepada tulisan Markus yang dikatakan oleh Yesus tadi itu, janganlah kamu gelisah. Oke, janganlah kamu gelisah. Oke, janganlah saya gelisah. Amin. Oke, seterusnya kita melihat terus kepada slide kita. Alright. Dalam dunia keluarga. Tadi kita sudah tengok di dunia semula jadi, itu sosial kita, antara bangsa, dan berikutnya keluarga. Oke. Yang pertama itu kebencian dan perpecahan dalam keluarga telah diramalkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda-tanda akhir zaman. Nah, jadi antara tanda-tanda akhir zaman ataupun keberadaan kita di dalam akhir zaman ialah perpecahan dan juga kebencian dalam keluarga. Dan ini sudah diramalkan, dinubuatkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan yang kedua, hubungan keluarga akan terancam dan kesetiaan akan menjadi tegang sehingga pengkhianatan berlaku. Okey, kita boleh melihat di Markus pasal yang ke-13 ayat 12. Boleh saya minta penghormatan Ibu Lina membaca untuk kita? Markus 13 ayat 12. Oke, ayat 12 berkata demikian. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Hari ini kita terkenal dengan dunia Facebook, dengan dunia YouTube dan juga WhatsApp lah. Kalau kadang-kadang kita ada terima kan, kalau macam video-video anak bunuh maknya, maknya bunuh anaknya yang kecil, ataupun anak beranak membunuh diri antara satu dengan yang lain, itu terjadi sebenarnya kan. Nah, kita boleh melihat juga konteks yang besar dalam perikop Markus 13 ini. Boleh baca daripada ayat yang ketiga, itulah sebenarnya permulaan penderitaan. Bagaimana Yesus menceritakan hal ini, ramalan ini di atas Bukit Zaitun, ya. Dan inilah yang harus terjadi. Dan ini juga salah satu bagaimana kita mengenal ataupun deteksi zaman yang kita hidup hari ini, zaman akhir zaman. Oke, akhir zaman. Jadi benarlah dikatakan di situ hubungan kekeluargaan akan terancam dan kesetiaan akan menjadi tegang, sehingga pengkhianatan akan berlaku. Nah, ketika ada satu pencerahan yang saya alami ketika saya membaca ayat ini, ya, dan ia sangat sangat besar di hati saya, memberitahukan saya bahwa untuk mengelakkan terjadi hubungan kekeluargaan ini terancam, kesetiaan menjadi tegang, pengkhianatan terjadi dalam keluarga kan. Untuk mengelakkan hal ini terjadi, memang amat memerlukan damai dan sukacita Tuhan dalam hidup kita. Sebagai contohlah, mungkin ada satu isu dalam keluarga ini, contoh dari pengalaman saya lah. Mungkin ada isu di dalam keluarga di mana isu ini menimbulkan ketegangan sebenarnya. Nah, dan jika kita bertindak mengikut perasaan ataupun emosi kita, ia akan melahirkan pengkhianatan dalam keluarga kan. Jadi akan terjadi hal-hal yang tidak baik dan sehingga mungkin akan melibatkan kecederaan dan juga kematian ataupun hal yang lebih mengerikan begitu. Nah, tapi ketika hal ini kita atasi dengan rahmat dan pimpinan Roh Kudus, kita tidak mengikut gerakan emosi yang negatif, maka akan menimbulkan hal yang baik. Mengapa saya berpikir demikian? Karena jika Yesus sudah meramalkan ini terjadi, maka ia juga satu message di mana kita boleh untuk tidak melibatkan diri di dalam hal yang diramalkan itu. Maksudnya begini saudara, maksudnya
hal ini akan terjadi sekiranya kita tidak ada pimpinan ilahi di dalam kehidupan kita. Tetapi ia pasti terjadi kepada mereka yang tidak mengerti pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, itu dia. Kalau berpikir secara lebih kritis sedikitlah, ya memang ini akan terjadi. Tetapi kita berdoa supaya ia tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Begitu. Ia terjadi, akan terjadi di luar. Coba lihat saja, kalau message ataupun video-video yang kita terima, itu orang apa? Orang Kristen ataupun tidak, begitu kan? Nah, orang percaya ataupun tidak. Tapi saya tidak mau mengkategorikan mereka sebagai Kristen ataupun tidaklah. Cuma saya mau katakan apa mereka percaya Tuhan ataupun tidak. Maka kebanyakan yang kita boleh lihat, mereka mungkin tidak percaya Tuhan, maka itu terjadi dalam hidup mereka. Tapi mungkin disesali juga jika ada yang terjadi kepada keluarga yang percaya Tuhan. Nah, itu kena apa? Karena benarlah dikatakan firman Tuhan itu tadi, kalau kita itu tidak sungguh-sungguh, memang akan terjadilah kepada kita, meskipun kita keluarga Kristen. Kan? Ayat yang sebelum tadi kita baca, mereka itu di lingkungan kita, begitu kan? Tapi mereka hanya melakukan ibadah mereka sehari-hari, tetapi memungkari kekuatannya. Nah, itu kata firman Tuhan yang kita baca tadi kan, nah, memungkari kekuatannya. Meskipun mereka itu melakukan ibadah mereka hari-hari, nah, tapi janganlah kita menjadi orang yang seperti memberikan diri kita dalam kategori orang seperti itu. Saya yakin, saya percaya kalau kita hari ini kan kita pasti dapat menghindari diri kita daripada terjebak dengan hal-hal yang sudah diramalkan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, ini memang akan terjadi, tetapi kalau kita berhikmat, kita pandai mengawal keadaan situasi, contoh keluarga saya, kita akan dapat menjaga, memelihara kedamaian itu dalam keluarga kita. Oke, ya maafkan di situ sedikit panjang penjelasannya. Ya, saya minta Brother Max, Bapak Max Rodi membaca di Matius 10 ayat 34-36. Ya. Oke. Matius 10 ayat 34 hingga 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya dan perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mentuanya yang terakhir, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Amin. Ya. Oke. Kita sudah membaca daripada ayat itu tadi kan, sama-sama dengan Bapak Max Rodi, Matius 10 34 sampai 36. Saya mau bertanya lah. Oke, saya berhenti sini sebab ada 2 slide lagi. Slide ini sekejap saja ini. Saya pun mau bertanya kepada kita, apa yang datang kepada kita setelah kita membaca hal ini. Sedangkan dalam Injil mengatakan mengajarkan tentang damai, mengajarkan tentang kasih, dan mengapa tiba-tiba di perikop ini Yesus berbicara, meramalkan demikian. Dikatakan, jangan kamu menyangka, dikatakan bahwa aku datang membawa damai atas bumi. Dia katakan begitu kan. Agak mengejutkanlah juga ketika Yesus berkata, aku datang bukan membawa damai, dia bilang. Padahal dia dikatakan Prince of Peace, Raja Damai, begitu, melainkan pedang. Nah, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi keluarganya. Jadi saya membuka ruang inilah kepada kalian ya untuk berkongsi pendapat daripada kalian. Mungkin kalian pernah mendengar daripada ulasan ataupun khotbah ataupun pelajaran yang lain. Boleh kongsikan di sini. Pastor. Ya, silakan. Oke, boleh dengar ya. Yang ayat-ayat ini, ayat Markus pasal 13, yang ayat 8 tadi kan. Ayat 8 yang bagian yang akhir sekali, ia berkata, semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
zaman baru kan. Ayat 11, seperti Tuhan sendiri, itu Yesus, sudah declare ini akan terjadi. Dia sudah declare semuanya akan terjadi. Nanti apabila semua terjadi, semua yang di alam yang menumpang dalam ini akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab ia terjadi. Jadi apa penderitaan itu datang daripada Tuhan sebab dia sudah declare semuanya akan terjadi. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, apa COVID-19 ini adalah penderitaan menjelang zaman baru. Sebab dia kata penderitaan. Jadi penderitaan itu sebab dia sudah keluar dari mulut Yesus, berarti ia akan terjadi. Sebab dia anak Allah kan, mulut. Sekiranya keluar dari mulut Nabi, saya rasa tak mungkin terjadilah. Kalau dia bukan Yesus, anak Allah. Ada juga nabi-nabi palsu yang tidak terjadi apa itu. Jadi gempa bumi ini sudah banyak berlaku. Yang perang-perang ini sudah lama kita dengar. Tapi dia kata semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tapi yang COVID ini dia bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia kan, tetapi dia menjadi satu penderitaan. Ya. Apakah ini menjelang zaman baru sekarang? Ya. Okey, yang ini soalan kah ataupun perkongsian? Pendapat juga, soalan dengan pendapat. Oh ya, so ya. Okey, mungkin saya tidak jelas tadi, mungkin line saya tidak putus-putus ke apa. Karena ya saya bertanya kepada kita semua mengenai apakah yang datang kepada kita mengenai ketika kita sudah membaca Matius pasal yang ke-10 ayat ke-34 tadi itulah. Itu ya. Ya, nanti kalau persoalannya, kalau ada pertanyaan itu nanti saya menjawab di akhir kelas, boleh? Ya. Oke. Ya, mungkin saya tidak jelas, saya minta maaf. Lain tuh putus. Ya. Matius berapa dari 10? Ya, Matius 10 ayat 34 sampai 36. Kan Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai, dibilang. Tapi dia bilang melainkan pedang, dia bilang begitu kan. Dan kita kan sekarang sedang berbicara dalam topik dunia keluarga kan, dalam konteks keluargaan. So ya, pendapat saya dengan itu, maksud Yesus sebab pedang itu adalah firman dia kan, dia akan memisahkan antara keluarga, seperti yang dia kata, sebab ada yang mau ikut Yesus, ada yang tidak mau ikut Yesus. Berarti firman dia telah memisahkan antara keluarga-keluarga, saudara kan. Memang benar yang dia katakan. Ya, jadi saya mengerti daripada konteks di mana firman ada berkata bahwa firman itu adalah pedang roh. Okey. Pedang roh, ya. Okey, alright. Ya, terima kasih. Okay. Ada yang lain yang juga mau berkongsi? Ya, Pastor. Ya, Brother Casey, silakan. Ada sedikit pencerahan ya. Ya. Ternyata apa yang kami belajar hari ini berbeda dengan eskatologi, dan saya benar-benar dapat memahami apa yang kami belajar ini. Ada satu pencerahan untuk di dalam dunia sosial ya. Kebetulan saya mau sharing ini di ayat 2 Timotius 3 ayat ke-5. Okey. Dia berbaca begini ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saya ada satu contoh ya. Beberapa hari yang lalu, kalian juga tahu yang saya sedang berusaha menjual rumah saya. Jadi banyak prospek datang dengan ejen. Jadi kebetulan ada satu keluarga. Ini bukan menghakimi ya, cuma untuk sharing ya.
ada satu keluarga yang datang, mereka Kristian, tetapi mereka datang lihat rumah dengan membawa feng shui master. Ada satu feng shui master. Dan mereka begitu percaya kepada feng shui master, di mana feng shui master akan memberi mereka the decision maker. Jadi decisionnya bukan kerana rumah itu cantik ataupun harganya nilai hanya untuk feng shui, tetapi mereka berkata mereka adalah Kristian. So ini sangat-sangat tepat di dalam dunia sosial di mana tekanan dan gangguan sosial. Mereka sudah memungkiri Tuhan dengan tidak mempercaya Tuhan tetapi percaya ke sesuatu yang dibuat oleh manusia. Saya tidak ada apa-apa against feng shui, tetapi kadang-kadang kalau mereka mengutamakan sesuatu yang bukan dari Tuhan itu juga kemungkinan yang sangat dahsyat. Lebih-lebih lagi untuk komunitas Kristen seperti kami. Jadi ini bukan sesuatu yang normal. Banyak yang Kristen yang saya kenal juga mereka pada zahirnya ikut ibadah segala macam, tetapi kehidupan mereka sedikit berbeda. Sedikit-sedikit mereka menjadi tidak bersabar, sangat pentingkan diri sendiri, dan even saya punya customer ya, ada beberapa customer saya yang bilang mereka Kristian, ada Jesus salib di office segala macam, tetapi cara pengendalian bisnesnya sangat berbeda. Dia macam dua, kalau kita hayati scripture ya, kalau kita hayati tulisan dari Alkitab itu, dan kita lihat ini, dia macam tidak balance. Faham tak, Pastor? Kenapa dia bilang dia Kristen, dia ikut ini, tetapi cara pengendalian hidupnya begini, totally opposite. Jadi, last kali yang di buku Yudas ya, ini sebentar ya, Jude ya, 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-ejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi soalan saya ada dua. Antara kita terima mereka seperti ini dan berdoa untuk mereka, atau kita konfrontasi. So ini kadang-kadang dia ada satu garis yang sangat kabur. Terutamanya untuk orang seperti kami yang di masyarakat luar, di dunia luar itu, apakah kita memberitahu mereka yang apa yang mereka buat itu salah, tetapi dengan berisiko menyinggung perasaan mereka dan membuatnya lebih susah untuk menginjil kepada mereka, ataupun kita memberitahu yang sebenarnya. So ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang sangat susah. Dan orang tidak lihat kami sebagai Kristian. Mereka akan melihat kami sebagai judges, pengadil. Siapa kamu? Siapa kamu yang bilang saya begini? Ya, kamu tidak ada hak, tidak ada di dalam posisi untuk memberitahu kami. So, setiap kali kami belajar ini ya, lepas kelas kita keluar, mungkin hari Isnin sampai Jumat, setiap hari kita jumpa masyarakat di luar, termasuk komunitas kami, adalah sangat susah, lebih-lebih lagi di dalam zaman akhir ini, di mana apa yang kita tidak sangkakan itulah yang menjadi. Kadang-kadang kita pikir macam teman kawan kami yang dari komunitas yang sama. Saya ada beberapa kawan yang sedang dalam pengendalian untuk penceraian, keluarga yang porak-poranda, selingkuh, banyak sekali kasus-kasus seperti ini. So apa yang kami belajar hari ini, memang saya dapat menghayati dan betul-betul benar. Cuma dengan konteks ini, bagaimana kami menjadi sebagai vessel untuk membuat sesuatu untuk membantu mereka. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih perkongsian yang amat bagus sekali. Terima kasih, Brenda. Oke.
Ada yang lain? Daripada Matius 10 ini. Okey, Pastor. Saya nak tambah sedikit daripada Matius 10 ya, sebab Pastor bertanya tadi ya. Untuk diri saya ya, benda ini memang terjadi sebab saya ambil satu senario lah supaya mudah untuk jelaskan. Kalau kita lihat ya, setiap keluarga itu mereka mempunyai what we call it pegangan lah, prinsip ataupun cara kehidupan tersendiri. Dan kadang-kadang ya, as you see ya, saya tidak memburuk-burukkan lah, tapi saya ambil ya contoh daripada kaum Kelabit lah, sebab saya Kelabit ya. Bila when I was growing up ya, saya remember terutamanya konsep lundo, orang yang baik, and lundaat, orang yang tidak baik. So pernah di satu ketika saya teringat ya, when my mother was telling me, dia kata mereka itu memang tidak boleh menjadi suami isteri. Jadi saya tanya ibu saya kenapa, okay? And then she said because the boy is from the lundo and the lady is from the lundaat nah, you see, not lundaat. I mean maybe in that sense ya. So I said tetapi Alkitab kan menyatakan kita semua sama. Then she said, yeah, but still you know, memang itu cara kehidupan orang Kelabit. So we also have to respect tradition. I said cannot, because you have to choose between tradisi dan Alkitab. Kita tidak boleh bila sesuai dengan kita guna Alkitab. Bila tak sesuai kita guna tradisi. So you know this is the kind of thing yang boleh menimbulkan ya masalah ya between a daughter and a mother, a daughter-in-law and a mother-in-law kerana perselisihan faham. Mungkin kepada ada setengah orang melihat kecil, tetapi untuk diri saya sendiri ia perkara yang sangat besar kerana ia boleh menimbulkan perpecahan. But then you have to be dengan hikmat lah. You have to decide if you want to follow Christ. Kalau kita memang nak ikut Kristus, we follow him all the way. Yeah, if you don't agree with the principle, yes, memang ya kita akan menimbulkan murka di dalam keluarga itu. Tetapi kita perlu juga ada hikmat lah. Sebagai we have to, like we said, we deal with it dengan kerendahan hati, dengan dengan penuh belas kasihan. Bukannya kita menghakimi mereka lah. Tetapi this is what I see lah, when Christ came ya, bila Kristus datang ke dunia ini dengan firman-Nya dan sebagainya, memang ya akan menimbulkan persoalan ya di antara keluarga seperti yang telah dibincangkan tadi. So just my experience in sharing. Thank you. Wow, terima kasih Ibu Madeline. Ya, itu pun memberikan satu gambaran jugalah kepada kita dan sangat juga sesuai lah dengan apa yang kita baca tadi ya di Matius pasal yang ke-10 itu. Alright. Mempertahankan iman Kristus kita, iman Kristen kita. Jadi apakah kita masih mengikut keyakinan iman kita ataupun keyakinan tradisi kita? Ya, jadi disitulah berbicara seperti kata Yesus, jangan menyangka aku datang membawa damai. Kerana apa yang kita lakukan itu tidak semestinya sejajar dengan apa yang Tuhan kehendaki kita, Yesus kehendaki kita. Kerana dia datang membawa damai, kabar baik, tetapi soalnya kehidupan suku kita, bangsa kita, keluarga kita mungkin tidak sesuai seiring dengan kabar baik yang Tuhan sampaikan, maka yang datang itu ialah pedang. Ya, okay. Ya, pedang itu memisahkan. Maka benarlah firman Tuhan itu yang akan memisahkan kita daripada apa yang baik dan apa yang jahat ya, dalam hidup kita. Terima kasih perkongsian itu. Mungkin ada yang lain. Sebenarnya dengan menggalakkan perkongsian begini, yang memberikan kita lebih banyak pengetahuan akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita lah sehari-hari. Satu perkongsian yang baik, a good testimony pada Brother George, Brother Casey dan juga Ibu Madeline. Mungkin ada yang lain yang mau tambah? Oke, dari saya sedikit. Oke, boleh. Oke, daripada Matius nih, apa yang saya paham,
memisahkan itu bermaksud dia percaya dan kesetiaan dalam kehidupan lah. Seperti dikatakan di atas, Yesus membawa pemisah bagaimana mengikuti Yesus, kan? Jadi seperti dalam keluarga itu, apakah kesetiaan kita itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya. Setiap percaya, apakah kita percaya kepada Yesus dengan iman yang Tuhan letakkan kepada hidup kita? Contohnya mungkin seperti Ibu dikatakan tadi, ya. Contoh dalam hal keluarga itu mungkin ada beberapa keluarga yang berbeza suku kaum, ya. Saat mungkin mereka Kristen, tapi zaman-zaman mungkin mereka ada beberapa yang mengikut adat istiadat, percaya dengan cara-cara, contohlah burung, ya burung hitam, bunyi-bunyi dan segala. Ada mendatang baik. Maksudnya kita tidak mempunyai satu kepercayaan kepada Tuhan dengan seperti dikatakan, janganlah sembah Tuhan yang lain, kan? Yesus Kristus, kan? Apabila kita percaya kepada perkara-perkara yang seperti itu, bermaksudnya kita tidak ada keyakinan. Kita percaya perkara itu berlaku buruk. Kita tidak memikir perkara yang benar lah. Seperti ayat 38 kan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Jadi kesetiaan dan percayalah dua perkara yang harus supaya kita dalam hidup keluarga tidak ada pemisahan dalam pada Tuhan lah, karena kita percaya kepada satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus bermaksudnya kita percaya pada satu saja. Ya, itulah sedikit itu. Ya, terima kasih Pak Max Rodi, sangat diberkati. Oke. Alright, dan terima kasih atas perkongsian itu, dan ada pertanyaan saya akan jawab di kemudian daripada Brother Jos dan juga Casey tadi itu, Brother Casey. Oke, kita terus kepada slide yang seterusnya. Terima kasih untuk semua. Ya, dan ya, oke. Kita kembali kepada slide. Mungkin ada yang lupa, saya pun cepat lupa ini, short term memory loss. Oke, yang pertama tadi itu kita kembali kepada kita sudah belajar kita sudah belajar dunia semula jadi dunia sosial, dunia antarabangsa, keluarga, dan seterusnya pribadi. Oke, pribadi. Poin yang pertama, di akhir zaman orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Allah akan semakin merasa takut dan tidak selamat. Jadi ini lebih kepada tertuju kepada diri kita, oke? Tertuju kepada diri kita, jangan pikir yang lain, kita pikir diri kita. Apakah terkadang kita merasakan takut dan tidak selamat? Maka kalau jika benar, kita rujuk kembali, oke? Tarik handbrake, rujuk kembali apa yang saya sudah lakukan. Apakah sumbangan saya dalam saya membina hubungan dengan Allah? Apakah saya cukup ibadah? Apakah saya masih membaca firman tiap hari? Begitu, oke? Jika tidak, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, maka hubungan Anda itu masih terpelihara. Keintiman Anda bersama dengan Tuhan itu sehari-hari masih lagi terpelihara, masih lagi terjalin lah, oke? Yang kedua itu, Yesus meramalkan situasi ini serupa dengan generasi Nuh. Saya ada baca ini dalam beberapa waktu yang lalu, ada orang forward message dengan saya. Dia katakan ini, hari ini ya, di zaman ini ya, serupa seperti di zaman Nuh, dia katakan. Jadi saya pun macam, oke. Dan bila saya kaji, Yesus meramalkan situasi ini sama seperti generasi Nuh terjadi. Ada. Oke, so bila saya pikir ya ada benar juga apa yang dikatakan oleh individu itu ketika saya membaca message WhatsApp itulah banyak panjang dia, tapi saya baca setengah saja lah. Tapi topik dia ataupun judul dia itu keadaan hari ini seperti generasi Nuh dikatakan di situ. Oke, jadi itu satu pencerahan juga pribadi lah buat saya. Dan yang ketiga itu mereka tidak mempunyai hala tuju lelaki dan perempuan makan minum. Ini seperti gambaran yang boleh jelas sebagai contoh gambaran anak-anak Ayub. Oke, lelaki dan perempuan
makan dan minum, berkawin, dan menjalani kehidupan seharian seperti biasa. Nah, ketika kita mendengar hal ini kan, berkawin, menjalani kehidupan, ini seperti kedengarannya Alkitab ya, benar kan? Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, namun dikatakan apa? Namun terpisah daripada Allah dan tidak mempunyai tujuan sebenar untuk hidup. Nah, jadi ini konteks dari kepribadian ataupun diri individu ataupun seseorang itu. Untuk kita mengenal apakah ini akhir zaman ataupun tidak. Maka di akhir zaman dikatakan orang tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Dan orang yang seperti ini adalah mereka-mereka yang kelihatannya takut dan merasa gentar, merasa risau, dan merasa tidak selamat. Kemana-mana pun merasa tidak selamat. Begitu kan? Nah, dan dikatakan Yesus meramalkan situasi ini serupa, sama seperti generasi Nuh pada ketika itu, di mana yang terselamat hanya berapa orang? 8 orang keluarga mereka yang terselamatkan. Yang lain katakan, Nuh ini gila, Nuh ini tidak waras, orang kurang siuman karena membina batra di atas gunung ataupun bukit. Jadi orang tidak percaya hal itu. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka sepertinya tiada halal tuju, mereka ya laki perempuan makan minum, berpesta, berkawin, menjalani kehidupan sehari-harian. Namun soal kerohanian mereka ataupun pribadi mereka terpisah daripada Allah karena mereka tidak punya tujuan kehidupan yang sebenarnya. Oke, kita boleh membaca di Lukas 21:26. Saya minta penghormatan Brother Joshua untuk baca di Lukas 21:26. Oh Pak, sepertinya tidak ada suara lah. Suara merdunya hilang. Tak ada, tak suara. Tak ada kah? Oh, oke. Okelah, kita minta penghormatan daripada Ibu Lina. Ibu Lina sudah baca tadi? Saya juga lupa lah. Sudah saya baca. Oh ya enggak, Ibu Madeline lah. Minta maaf, Oke. saya lupa lah. Baik, daripada Lukas 21 26. ayat 26. Oke. Orang akan mati ketakutan kerana kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, jadi sesuai dengan firman Tuhan mengatakan apa yang tergoncang akan digoncangkan, dan yang tidak tergoncangkan ialah kerajaan Allah. Kan? Jadi benarlah. Maka kita lihat hari-hari ini banyak orang mati kan, ketakutan, mereka tidak boleh handle masa depan mereka. Oh, saya kehilangan pekerjaan, oh saya kehilangan rumah, kan sampai ada yang mau terjun daripada kondo berapa puluh tingkat itu karena hilang rumah sewa, rumah yang disewa, dia tidak mampu untuk membayar sewa. Mereka takut, di manakah saya mau tinggal? Dan ketakutan mereka itu bukan ketakutan yang seperti yang harus ditakuti, karena mereka takut, mereka malu. Saya kena kick out daripada saya punya tempat tinggal kan, jadi saya merempat. Sebelum ini saya tinggal di kondo. Macam mana nih? Malu dengan kawan-kawan, malu dengan keluarga, akhirnya terjun. Nah, jadi hal itu yang menjadi yang menjadi ancaman kepada orang pada hari ini. Dan benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan ini juga adalah petanda kita hidup di dalam dunia zaman akhir zaman, ya, akhir zaman. Oke, dan seterusnya minta Sisti Jan membaca dari Matius 24 sampai Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Matius 24 37 39.
Sis Tijan, mic. Ya, Ya, sekejap ah. ya. Oh, sorry. Lupa pula. Okey, 37 hingga 39. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada hari kedatangan Anak Manusia. Sebelum banjir melanda, mereka makan minum, berkahwin dan dikahwinkan. Hinggalah waktu Nuh masuk ke bahtera. Mereka tidak sedar apa yang berlaku hingga banjir memusnahkan mereka. Demikianlah kelak pada hari kedatangan Anak Manusia. Amin. Ya. Jadi benarlah yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, kepribadian kita. Terkadang kalau kita merujuk kepada dunia pribadi ini, ia banyak tertuju kepada kehendak ataupun keinginan kita secara pribadi, kan? Kita melakukan kehidupan sehari-hari, dan namun dikatakan di situ mereka tidak sedar penyelamatan untuk mereka pada hari itu di zaman Nuh ini ialah bahtera. Karena bahtera itu akan menyelamatkan mereka dari bencana malapetaka air bah, kan? Bahtera itu. Nah, akan tetapi yang mengisahkan di sini di Matius ini, yang diramalkan, yang diceritakan oleh Yesus ini, mereka sampai Nuh masuk, sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera itu pun mereka masih melakukan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi bermaksud itu mereka tidak, ketika mereka tidak ada hubungan yang intim dengan Allah, maka apa yang mereka boleh lakukan ialah untuk tidak merasa takut, tidak merasa selamat. Mereka lakukan hal-hal yang menyenangkan hidup mereka sehari-hari, seperti makan minum. Ya, kalau makan minum kan happy. Oke, lepas itu mau berjalan ke sana, melakukan aktivitas harian mereka, pesta, berkawin. Ya, ini yang macam seperti obat bius, membiuskan diri mereka dengan hal-hal kehidupan sehari-hari, sehingga mereka merasakan selamat, mereka merasakan takut, mereka berada di dalam zona yang nyaman. Dan tetapi itu kalau kita melihat dengan lebih dalam lagi, itu menggambarkan orang-orang yang seperti itu sebenarnya hanya mau merasakan diri mereka yang merasa tidak selamat, yang merasa takut, merasa cemas, itu mengaburkan rasa-rasa yang seperti itu dengan tindakan hidup sehari-hari, sehingga akhirnya mereka tidak dapat ataupun tidak menyadarkan bahwa bahtera itu yang mampu menyelamatkan mereka daripada air bah. Sedangkan Nuh sudah berbicara, air bah akan melanda, air bah akan datang, air bah akan menghancurkan. Dan mereka bilang dengan Nuh, gila, you gila. Mana ini musim kemarau tiba-tiba hujan. So ya, seperti itu. Saya tidak dapat menghuraikan lebih dalam, tapi berbicara sangat deras kepada kita bahwa ketika terputusnya dunia pribadi kita dengan Allah, maka kita itu sebenarnya tidak ada tujuan sebenar untuk hidup. Nah, oke, seterusnya kita lihat di dunia rohani, Di dunia rohani kita sudah lihat di konteks semula jadi, sosial kita, antara bangsa, keluarga, pribadi, dan yang terakhir rohani. Oke, dalam huraian kitab Wahyu, kita dapat melihat bahwa alam roh benar-benar memberontak. Ini ada ini. Kalau kita membaca di Wahyu mulai daripada pasal yang keempat ataupun 5, kalau saya tidak silap, tapi kita tidak akan merujuk di situ hari ini, kita melihat bagaimana Wahyu menceritakan memang benar hari-hari ini ada pemberontakan roh yang terjadi. Oke, poin yang kedua,
Paulus menyatakan tentang kedatangan manusia durhaka yang mengisytiharkan dirinya sebagai Allah dan menuntut untuk disembah. Yang ketiga, juga akan ada ramai Kristus palsu yang coba membawa orang ramai jauh dari kebenaran. Dan yang keempat, walaupun gereja mempunyai pengaruh besar melalui pengisytiharan Injil, ia tetap berdepan dengan tekanan dan juga penganiayaan yang kuat pada akhir zaman. Okay, so ini agak panjang sedikit daripada Matius pasal 24, 4 sampai 14. Apa kata kita ke 2 Tesalonika pasal 2, 3, 10. Dua Tesalonika pasal yang kedua yang ke-10. Saya akan bacalah buat kita semua. Yang disebut sebagai Allah. Okey, tapi kita akan mulai daripada ayat ketiga di situ. Okey, saya akan hanya sampai ayat keempat saya. Okey, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Dikatakan, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Okey, di ayat ini perkongsian yang terakhir daripada kita semua, apa yang boleh kita fahami dikatakan, dan ini menceritakan, meramalkan mengenai akhir zaman juga. Okey, ini yang terakhir, lihat dalam dunia roh. Okey, dunia roh. Dikatakan, saya akan bacakan di ayat keempat itu, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Okey, jadi pertanyaan yang pertama itu, di dalam pengetahuan kita selama ini, kalau kita membaca ayat ini, apakah yang merujuk kepada satu orang ataupun kepada banyak orang? Ya, mungkin boleh memulaikan perkongsian Anda di situlah. Okey. Dan ini yang kita yang terakhir yang kita boleh kenal di akhir zaman itu, di akhir zaman ini, melalui pembacaan firman Tuhan ini, ya. Dan saya juga mau mendengarlah pandangan dan juga perkongsian kalian mengenai ayat ini. Kalau kita pernah berpikir, ada orang bilang, misalnya contoh lah, ada orang bilang, oh Obama yang ini orang. Ada orang bilang, oh Jokowi. So, apakah ia berbicara satu orang, ataupun ia berbicara mengenai banyak orang, ataupun perkumpulan seperti New Age begitu. So, mungkin Anda boleh berkongsi daripada pandangan Anda. Tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Oke, just pandangan Anda untuk inilah menambah sebagai tambahan kepada apa yang kita sudah pahami dan belajar pada hari ini. Oke, sementara itu saya membuka ruangan chat kita. Oh ya, Nuh is Noah. Ya. Oke, terima kasih. Thank you. Dan juga sebagai orang Kristen yang sudah matang, maksudnya kalau ada perkongsian daripada ayat-ayat kan 1-2 ayat itu, sebenarnya kalau saya akan membaca daripada ayat yang sudah dinyatakan, tetapi setelah itu saya akan membaca seluruh konteks.
Nah, itu kita yang sudah lama lah dalam belajar Alkitab ini, seharusnya kita ke situ. Oh, ke balik. Oke ya. Di ini. Maaf ya. Oke. Slide-nya di sini. Ya, 2 Tesalonika 2, 3 dan 4. Ya, di sini. Dan Paulus menyatakan di 2 Tesalonika ini, kedatangan manusia durhaka yang mengisytiharkan dirinya sebagai Allah dan menuntut untuk disembah. Dan apakah rujukan ini merujuk kepada satu orang ataupun kepada kumpulan ataupun kepada organisasi ataupun satu orang saja ataupun satu agama? Ya, dan jawaban ini tidak ada yang salah, betul. Ini satu pertanyaan rambang. Pastor, Ya, silakan. bagi saya itu pendapat saya kan, Ya. itu apa dipanggil leader lah. Oke, pemimpin dunia lah ini dikatakan. Ya, yang terkenal lah. Contohnya negara-negara yang dipanggil sebagai superpower. Oke, alright. Superpower. Dia meninggikan diri dengan mengutamakan teknologi daripada firman-firman Tuhan. Berarti mereka tidak percaya lagi dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ya. Itu pendapat saya. Ya, oke. Terima kasih, Brother George. Ya, benar. Apa yang maksud saya itu benar daripada pribadi saya. Saya juga ada bersetuju lah, kemungkinan manusia durhaka ini daripada boleh lahir daripada pemimpin-pemimpin yang tidak ada pegangan kekristenan dalam hidup mereka, dan sehingga mereka merasakan bahwa mereka ini yang ada kuasa veto ataupun authority mereka lebih daripada sesiapapun negara di dunia inilah ya. Mungkin yang lain ya, Ibu Madeline ya. Okay, Pastor, sebenarnya saya tak nak sentuh, tapi I do not know whether I have the right to go there. It's okay. Tapi untuk diri saya sendiri ya, this is just perkongsian here. Saya melihat ya, this is just from my saya melihat bila saya lihat this is Roman Catholic ya. Saya melihat cara mereka ya mengagungkan Pope mereka seperti dia itu Tuhan. Dan and on top of that, kalau if I'm not mistaken lah, baru-baru ni kan kita ada New World Order dan sebagainya, dan dia juga melibatkan diri di situ, di mana mereka menjadi satu, seumpamanya satu kesatuan. When clearly Alkitab itu menyatakan the only way to God is through Christ. Ya, dan bila pemimpin-pemimpin seperti ini yang tidak sepatutnya berkompromi dengan agama lain lah, Buddhism dan sebagainya, mereka menyatukan diri mereka dan menyatakan yes, we are worshipping the same God, there's the same God up there. Ya, saya melihat mereka ini untuk diri saya sendiri lah, because I went to just recently saya pergi wedding ceremony one of my cousin yang Roman Catholic ya. Bila saya pergi ke situ, I mean the way they do everything, I was telling myself, I said, oh my gosh, if I'm a Roman Catholic, I wouldn't know anything about God at all, Sepertinya semuanya itu priest itu mereka baca dan sebagainya. Jadi saya pernah tanya, do you all understand? Dia kata, yeah, sometimes we want, but most of the time that's how we do the whole thing. Do you get explanation about the Bible? She said yes and no, and Jadi saya, to me lah, this person, because we're talking about kerohanian here, one of the biggest, one of the biggest threat to me in terms of spiritual is the Pope. Sorry. Okay. Yeah, thank you. Yeah, it's okay. Silakan. Ya. Boleh saya tambah dengan Ibu Madeline ya? Oh ya, sila. Yeah, this is a point also very close to my heart. Because saya banyak teman Katolik dari Indonesia yang coba convert saya jadi Katolik sekian lama lah. So yang tadi yang Ibu Madeline bicara itu, kalau tidak silap saya 2013
di mana dia Pope membilang atheists can enter heaven by their conscience. Conscience itu apa ya dalam bahasa naluri? Ya, hati So, naluri. hati naluri, and it's not through Christ. It's a very serious thing. So saya juga pernah berdebat dengan kawan saya lah secara friendly lah. Kalau begini boleh through conscience, why do you need to do confession? Why do you need to pray? We just conscious just baiklah. Macam ada satu persatuan namanya Ceci. Okay, I have many friends inside there. They are very good. Setiap kali ada malapetaka, mereka yang grup yang pertama akan muncul. So mereka percaya ke merit. So merit lebih banyak benda baik yang you buat, lebih banyak pahala. So ini yang menjadikan kadang-kadang orang sangat keliru. So ini yang menjadikan kadang-kadang perbezaan di antara kami membilangkan kami tidak berguna, kami mesti bersandar ke Tuhan. Tetapi ada segolongan yang membicara ya Tuhan itu exist, tetapi there is another way. So ini yang kadang-kadang membuat kekeliruan. So I totally agree with Sister Madeline. I think this is something that is not only taboo, but we have to discuss in our community. Mungkin secara pribadi, because kadang-kadang kita juga keliru ya, kerana garis itu sangat kamur, gray area. So kalau kita tidak berhati-hati, kita kadang-kadang kita akan terjemus ke pemikiran dengan doktrin yang berbeda dari apa yang kami belajar. Ya, itu masukan saya. Ya, terima kasih untuk masukannya. Ya, memang benarlah seperti yang kita belajar dalam pelajaran ini kan, ke konteks dunia rohani ini, juga akan ada ramai Kristus palsu yang coba membawa orang ramai jauh daripada kebenaran. Memang benar. Banyak orang akan menjualkan kebenaran itu. Mereka menjualkan, ini akses ke surga. Tetapi Yesus katakan apa? Yesus katakan hanya ada satu jalan berjumpa dengan Bapa. Ya, akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Tidak ada siapapun yang boleh berjumpa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti mana yang sudah kita dengar tadi pada kesaksian perkongsian tadi itu, ya orang coba menjual. Masuk surga, ateis pun boleh masuk surga hanya dengan hati nurani. Tapi saya mau menambah di situ, firman Tuhan berkata bahwa seorang pemuda itu bagaimana kelakuannya berkenan di hadapan Tuhan melalui hati nurani yang disucikan oleh firman. Nah, memang dikatakan hati nurani, tetapi hati nurani sendiri, keberadaan hati nurani itu pun tidak akan dapat membawa sesiapa pun masuk ke kerajaan surga, melainkan hati nuraninya telah disucikan oleh firman. Kalau mengikut keberadaan ataupun kedudukan dari agamanya, seorang yang tidak percaya Tuhan, atheist, mungkin saya boleh bersetuju dengan hal itu. Kalau seorang atheist masuk surga, tetapi dengan hati nurani yang telah mengenal Yesus, yang telah disucikan, mengapa saya katakan demikian? Saya mengambil contoh daripada penjahat yang ada di sebelah kanan, yang di tepi. Saya lupa kanan ke kiri ya. Tolong ya kanan ya di sebelah Yesus pada ketika itu. Memang tidak dicatatkan bahwa dia seorang yang percaya. Dia seorang, dan saya boleh katakan besar kemungkinan seorang penjahat itu selama hidupnya itu memang melakukan kejahatan dan mungkin berkemungkinan seorang pagan, seorang yang tidak percaya Tuhan, tetapi setelah berjumpa encounter dengan Yesus di atas salib, dan Yesus berkata, apa? Hari ini kau masuk bersama denganku di Firdaus. Nah, tidak ada latar belakang yang menceritakan siapa penjahat itu. Nah, tetapi ketika percayanya, yaitu dikatakan Tuhan, hari ini ingatkan akan aku, sudah ada timbul kepercayaan daripada hati nuraninya. Sebab itu saya katakan di situ, meskipun kalau dia atheist dan ataupun dia tidak percaya, dia Buddhis, tapi kalau hati nurani yang sudah disucikan oleh firman Tuhan, yang hati nurani yang sudah dikenal, sudah mengenal Yesus, nah, saya yakin itu pasti masuk surga.
Ya, itu hanya satu pendapat saya lah, okey. Daripada kalian kalau mau lebih pencerahan mengapa saya berkata demikian, boleh teks saya ataupun bagi tahu saya. Mungkin online ini tidak jelas, kadang-kadang hilang suara internet ya. Begitu ya. Tapi itu daripada saya, kalau saya ingin menjawab orang-orang yang seperti itu, kalau mereka mereka mendekati saya. Nah, saya boleh katakan ya, ada kemungkinan Tuhan boleh menyelamatkan orang itu. Tapi hati nuraninya harus tertuju kepada Kristus. Harus disucikan oleh firman Kristus. Nah, iman bertumbuh oleh pendengaran firman Kristus, dikatakan Rasul. Nah, ya, oke, sampai di sini pertanyaan saya akan jawab. Yang pertama tadi itu mengenai, bagikan saya hanya 5 menit lagi. Oke, Brother Josh tadi katakan apa? Saya lupa. Penderitaan tuh. Oke. Kalau kita lihat sekarang, sebab Yesus kata penderitaan, dia tidak mengatakan apa jenis penderitaan itu. Oke. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa lah dari mengalahkan teknologi apapun yang ada di dunia ini. Contohnya COVID kan. Sekarang dunia pun masih apa nama itu, try and error untuk ubat-ubatnya kan. Jadi jawab dia kata menjelang zaman baru itu penderitaan ada. Apakah itu COVID ini sebagai tanda penderitaan atau sebagai tanda menjelangnya zaman baru? Ya. Bagi saya kalau sudah kita sudah bersama di dalam beberapa ayat firman tadi itu, dan ternyata salah satu daripada penyakit wabak-wabak itu ialah COVID lah. Jadi memang benar kita itu ada di dalam penderitaan. Maka bukan hanya dalam penderitaan akhir zaman, bukan hanya di situ. Sebelum ini pun sudah ada. Sebab kita harus mengerti akhir zaman itu antara setelah kelahiran Yesus Kristus dan akan kedatangan Yesus Kristus, kan di antara itu kan. Nah, jadi bukan hanya COVID ini, saya rasakan ada yang lain juga kan, macam influenza yang mematikan beratusan ribu orang ya. Ya, apalagi Spanish fly ya. Ya, sudah banyak Spanish flu. Oke. Dan banyak lagi sebenarnya. Oke, alright. Ya. Oh, yang kedua tadi predication kan. Boleh ulang dia punya soalan, lupa saya. Soalan saya itu itulah tadi yang dikatakan orang yang tidak yang memungkiri Tuhan ya, meskipun mereka Kristen tetapi mendepankan benda-benda yang tidak ada kaitan dengan kekuatan Tuhan, seperti feng shui, seperti harian-harian lah. Itu tekanan dari sosial atau dari keluarga, termasuk itu traditional belief ataupun respect yang itulah. Jadi akhir kata dia tidak ada dua law. Dia antara kita percaya ke Tuhan atau kita ikut tradisi. We can respect, but we don't have to oblige, and we have to be able to apologize to the people. Kadang-kadang kita disuruh buat sesuatu ya, maaf, ini bukan kepercayaan kami atau ini bukan sesuatu yang kita boleh terima. Nah, di antara di sebelah sana, apakah mereka bisa terima atau tidak terima, alasan kami itu terpulang ke mereka. Tapi kami sebagai anak Tuhan harus committed. Dan ini yang menjadikan kadang-kadang mungkin pada permulaan itu orang akan tersinggung. Wah, this Christian very direct ya, kurang ajar ini itu. Kalau Paulus bisa terima begitu banyak cabaran ya, apa ini? Small sacrifice to glorify our God. Oke. Itu soalan saya.
Oke, terima kasih Mbak Casey. Ya, saya boleh mungkin mengambil petikan firman Lukas 21 tadi di ayat yang ke-13. Ya. Lukas 21 ayat ke-13 yang berkata, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Dia katakan itu. Ya, saya akan coba menjawablah daripada pandangan Alkitab. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Dikatakan di situ, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Nah, dikatakan firman Tuhan itu di ayat di Lukas 21 13 sampai 15 lah. Ya, memang saya tahu kalau keberadaan kita itu, kita sudah tahu macam mana untuk berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini kan. Kita harus ada kasih, kita harus menghormati, semua moral yang baik yang kita tunjukkan kepada mereka agar mereka tidak tersinggunglah perkataan tindakan kita. Ya, kita memikirkan semua itu kan. Nah, tapi firman Tuhan juga menyatakan hal yang sama, maka yang akan memberikan kepada kita itu lebih keyakinan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu ialah perkataan hikmat daripada Roh Kudus sendiri. Ya, yang dikatakan di situ, hal itu menjadi kesempatan untuk bersaksi benar, kesempatan untuk bersaksi. Tetapkan dalam hatimu supaya jangan memikirkan dahulu tentang pemberian. Kadang-kadang kita berpikir, saya juga berdemikian, bagaimana untuk saya ini? Apakah dia akan ini? Itu kita memikirkan pembelaan kita sebenarnya. Akan tetapi dikatakan, Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Jadi berarti sekarang kalau orang bertanya kepada saya seperti ini, satu kesempatan yang baiklah, saya tidak menjurus kepada jawaban, oke, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Bagi saya itu tidak adil kalau saya katakan seperti itu. Karena masing-masing kita ini mempunyai hikmat dan juga pengetahuan bagaimana kita berhadapan dengan hal situasi. Mungkin situasi kamu lebih banyak daripada saya, tapi sedangkan saya memberikan guideline kepada kalian, begitu kan? Jadi itu tidak adil. Maka yang saya boleh katakan sebagai orang ataupun pengikut Kristus, saya memberikan satu jawaban daripada sudut pandangan Alkitab bahwa dikatakan berhadapan dengan orang-orang seperti itu dengan ketulusan dan juga dengan pimpinan daripada Tuhan lah melalui kata-kata. Yesus sendiri yang berkata, dia berjanji, I will give you the wisdom. Saya akan memberikan kamu kata-kata hikmatnya. Itu jawaban saya lah untuk soalan itulah. Harap dia membantu. Oke. Ya lebih Alkitabiah lah kalau saya berbicara daripada pengalaman saya pribadi ya. Mungkin tidak sesuai konteks dia. Tapi konteks Alkitab itu relevan sampai hari ini. Oke, itu daripada saya. Terima kasih. Pertanyaan yang lain mungkin kita boleh ajukan di dalam grup. Kita sudah terlebih masa. Saya minta maaf atas mengambil masa Anda kalian. Tapi saya percaya Tuhan telah memimpin kita. Dan maafkan jika saya memiliki kata-kata yang tidak memberkati sepanjang ini ataupun tidak jelas, boleh PM saya pribadi. Dan saya berharap dengan teknik yang baru dalam mengajar eskatologi ini akan menjadikan kalian lebih paham kena kembali kepada dasar pengetahuan akan akhir zaman. Kita ini memang ada di akhir zaman. Oke, kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya minta penghormatan daripada Ibu Edina lah untuk mengaminkan kita. Haleluya. Oke, terima kasih Pastor. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur dan terima kasih atas keberadaan kami di hadapan-Mu di dalam pelajaran pada hari ini ya Tuhan, di mana pelajaran kami memperingatkan kami tentang persediaan kami untuk akhir zaman ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus, turunkanlah tangan-Mu dan kerjakanlah pengetahuan dan kebijaksanaan bagi kami Tuhan, supaya kami bijak untuk mempersiapkan kehidupan kami menghadapi apapun rintangan, apapun masalah yang akan datang pada akhir zaman ini. Karena firman Tuhan sudah memperingatkan kami sejak dari dulu lagi bahwa kami harus memperingatkan, harus belajar
tentang firman Tuhan tentang akhir zaman, supaya Tuhan kami tidak mudah, supaya Tuhan kami tidak cepat untuk dipengaruhkan oleh ajaran palsu yang akan datang. Roh Kudus Tuhan yang mengurapi dan memberkati pikiran kami Tuhan, supaya kami tidak mudah untuk menerima ataupun tidak mudah untuk dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu yang akan kami hadapi. Dan Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan menuntun, memimpin kami ke arah pikiran yang membawa kami berbalik kepada firman Tuhan. Kalau ajaran-ajaran yang kami dengar itu bukan daripada firman Tuhan, maksudnya itu adalah sesuatu yang palsu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktu ini. Tuhan, walaupun pastor hamba-Mu sudah berhenti mengajar kami dan memperingatkan kami tentang firman-Mu, kami percaya dan yakin Tuhan, Roh Kudus Tuhan tidak akan membiarkan kami terkapai-kapai di dalam ketidakpengertian dan tidak pahaman. Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun, memimpin, membimbing kami setiap saat dan setiap waktu di dalam kehidupan kami melalui hubungan intim kami dengan Tuhan Yesus, membaca firman dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kemana kami akan keluar daripada Zoom ini pada sebentar nanti, kami berdoa tangan Tuhan senantiasa menuntun, memimpin kami. Biar Tuhan, Roh Kudus Tuhan senantiasa mengiringi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bungkus tutup setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak akan mendekati kami, tidak akan menyentuhkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Berkati setiap kami dengan kuasa Roh Kudus yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai di sini. Kita berjumpa di minggu berikut. Tuhan memberkati kita semua. Oke. Dan video ini saya akan post lah di grup kita nanti. Dan juga slide ya. Alright. Oke, bye. God bless. Bye. Terima kasih. Oke, bye.